kita akan segera memulai acara. Namun sebelum itu bisa mengisi tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu agar kita dapat menyimak kegiatan dengan baik. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai, Bapak Haji Muhammad Syafiuddin Bekong ST. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai, Bapak Julianto Arif Sukyadi SE MKOM. Yang saya hormati Bendahara Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai, Ibu Rizka Dwi Jayanti SPT. Yang saya hormati Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai. Yang saya hormati Kepala Bagian Lingkungan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai. Yang saya hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama beserta wakil. Yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi beserta wakil. Yang saya hormati segenap dewan guru dan karyawan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan juga SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi, para pejuang pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang pantas mengawali kegiatan kita pada hari ini kecuali untayan rasa syukur karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai bersama unit SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi. Tak lupa salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi teladan untuk kita berprestasi berkhairat atau saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga berkah dan keselamatan selalu tercurah kepada kita para pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Kemang Pratama, singgah sebentar membeli kelima. Kita berkumpul menjalin kerjasama agar pendidikan semakin utama. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan pantun yang tadi saya sampaikan, tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah untuk menjalin kerjasama, evaluasi dan juga diskusi untuk pendidikan di SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi maupun di SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari perwakilan sekolah, yang keempat adalah arahan dari Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai, yang kelima adalah tanya jawab dan diskusi, serta yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, demi lancarnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Sulhanuddin dari SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi. Kepada Bapak Sulhan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan yang terlaksana pada kesempatan siang hari ini menjadi pertemuan yang memberikan manfaat, maslahat bagi
lembaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li maqasidina wa bi qada'i hajatina bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa batan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa asdiqana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli salahi wal khair wa ahli ta'ati wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghairu ahli ma'asi. Ya ayyatuhan nasul ma'inna hirji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi jahi sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina ya Allah, an taqdiya hajatina ya Allah, an taqdiya hajatina ya Allah min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Suhan. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan sekolah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi, yaitu Bapak Andi Kristianto Muskedi. Kepada Bapak Andika disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqana min khairi khalqihi wa tuqa hatta na'at qulubuhum bi nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Thumma salatu ma'a salami alaiki wa 'ala an-nabi afdhalil khalaiq amma ba'd. Hadirin mukarramin, summatul asatidatil karamat. Segenap para guru, para asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus yang terhormat Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Bapak Haji Syafiuddin, dan juga Pak Arif selaku sekretaris, Ibu Ica, dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakaf Al-Muhajirin. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin yang berkah ini senantiasa dilindungi, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu membawa kiprah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin dan juga Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar kita semua menuju pada izzah Islam wal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang berkah di hari Jumat yang berkah ini, di Jumat 14 November 2025, dalam rangka acara silaturahim pengurus Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaga Permai dengan
unit SMP IA 9 dan juga SMA IA 4. Tentu ini menjadi acara yang sangat dinanti, diharapkan, karena bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita akan sama-sama memiliki rohaniah yang kuat, membangun sinergitas, berkomunikasi akan hal-hal terbaik untuk hari ini, esok, dan kedepannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Darinya kita belajar tentang keberanian, kejujuran, profesionalitas, dan kerja keras tentunya. Kita semua memang mesti setiap waktu meneladani indah akhlak budi pekerti beliau, sehingga lewat cinta kelak kita dikumpulkan bersama sang Nabi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, hari ini kita berkumpul tentu bukannya sekedar menghadiri sebuah acara, tapi kita merangkai kembali ikatan hati, menyambung cinta, dan juga hati tentunya menyambung rasa mengelola amanah pendidikan ini sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua adalah bersaudara, dan Allah juga perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita semua berpegang teguh pada tali Allah. Kita harus kuat, dan kekuatan itu bisa diraih ketika kita kompak dan seiring seirama jalin silaturahim yang kuat. Maka momentum untuk hari ini adalah momentum untuk kita memperkuat sinergitas antara Yayasan Wakaf Al-Muhajirin dengan unit-unit pendidikan yang ada dalam naungan beliau, di bawah naungan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin. Kita ini adalah lembaga bukan hanya kuat secara manajerial, tapi juga kita kuat insya Allah secara spiritual, akhlak, dan nilai-nilai. Semoga Allah mengokohkan barisan kita, memudahkan urusan kita semua, menjadikan sekolah-sekolah kita semua menjadi tempat terbaik bagi tumbuhnya generasi, agar anak-anak kita berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi umat. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita berharap bahwa kita semua menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungan, kepada sesama, terlebih anak-anak kita adalah aset kita semua, untuk kelak kita menuai hasil dari kesalehan mereka semua di masa depan insyaallah. Kami mengucapkan terima kasih Pak ya, dan seluruh penyelenggara pertemuan silaturahim pada hari ini tentunya, sehingga dengan momentum ini yang memang secara formal ini mungkin yang pertama, tetapi sesungguhnya di luar ini kita sering bertemu ya. Hari ini rasanya orang tua kita, Yayasan Wakaf Al-Muhajirin, bermaksud untuk merangkul dan memberikan penguatan tentang cita-cita terbaik yayasan ini, yang tentu membutuhkan kekuatan bersama untuk kita menjalaninya, sehingga dalam sebuah proses kita perlu mendengar, dan terkadang kita pun juga perlu memberikan sebuah masukan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ajang kita saling bisa memberi, mengingatkan, memberi masukan, dan mendengarkan dengan hati serta nurani serta pikiran kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dimudahkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan mewakili dua sekolah besar ya, yaitu SMP Sama Ajar 9 dan juga SMA IA 4 Kemang Pratama. Semoga Allah menuntun kita semua dalam ridha dan jalannya yang lurus. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andika atas sambutannya. Semoga acara kita pada hari ini sesuai dengan harapan Bapak Andika, yaitu dapat membangun sinergi antara yayasan dan juga sekolah, baik SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi maupun SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi. Acara selanjutnya adalah arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakarta Permai, yaitu Bapak Haji Muhammad Syafiuddin BKOM ST. Kepada Bapak Syafiuddin disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama yang saya hormati Pak Aris, Sekretaris Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Suica, Kepala Sekolah SMA 4, Pak Dedi, Wakil Kepala Sekolah SMP 9, Ustadz Andika, dan rekan kami Pak Kabid, PP, dan seluruh staf karyawan yayasan. Dan tentunya yang kami hormati dan muliakan guru dari SMP IA 9 Kemang Pratama, Sekolah SMA 4 Kemang Pratama, dan seluruh karyawan yang hadir di dalam acara silaturahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya khususnya pada sore hari ini, dan sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita terus berusaha istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dan para hadirin semuanya yang hadir pada acara sore hari ini di dalam acara silaturahim, terima kasih. Tadi sudah disampaikan salah satu tujuan kami mengajak untuk berkumpul di aula SDIA 9 Kemang Pratama. Ini sekarang sudah rangkaian yang ketiga. Jadi pertama kali kami ada di Grand Wisata, yang kedua kemarin kami dengan TK 11, SD 9, dan SMP 8. Insya Allah yang terakhir di Janga Permai. Bapak Ibu, tadi Pak Ustadz Andika sudah menyampaikan salah satu tujuan paling utama di dalam kita berorganisasi. Tentunya kita punya tujuan untuk sama-sama maju. Maju ini tentunya variabelnya sangat banyak, dan kita tentunya butuh masukan-masukan yang kami ingin terus mengevaluasi yayasan kami, diri kami, dan organisasi, dan seluruh staf kami. Evaluasi itu tidak lepas hanya dari yang di luar saja, tentunya kita juga harus mendengar yang terutama yang dari dalam. Karena apa? Karena kepentingan kami adalah sekolah ini sebenarnya adalah ujung tombak yayasan semua. Yayasan kami yang setahu kami adalah core bisnisnya adalah pendidikan, sehingga unit-unit sekolah adalah sebenarnya ujung tombak kami atau tenaga pemasar kami di dalam bisnisnya. Sehingga kami butuh pada dasarnya masukan apa yang kami sudah jalankan. Tentunya kami punya tujuan baik, tapi perlu diuji kebaikan ini sampai menuju yang lebih ideal. Itu salah satu tujuan yang paling penting di dalam acara ini. Sehingga ntar kami ada waktu dan ntar kami diberikan masukan apa yang bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih ideal, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum untuk ada sesi ini, kami izinkan kami sedikit mereview. Mungkin tidak semuanya, mungkin guru atau staf yang mungkin lengkap memahami ini, dan izinkan pada sore ini kami sedikit memberikan penjelasan. Bapak Ibu, sebelum kami menjelaskan, kita harus sepakat bahwa yang kita didik anak-anak kita sekarang jelas berbeda dengan kita dulu. Saya nggak tahu ya kalau yang masih muda Bapak. Ya katakanlah kami bicara ini dulu nih, katakan umur 45 ke atas lah. Kadang-kadang kami sebagai orang tua, bukan kadang-kadang, kita ketika ngumpul sama orang tua, yang kita bicarakan yang paling utama biasanya topik anak. Dengan umur-umur seperti kami, anak yang sudah SMP, SMA, atau SD.
hampir kita sepakat, mungkin dari pertemuan kami, kita punya teman katakanlah 10, 9 sepakat, katakanlah 90%, bahwa anak-anak sekarang susah diatur. Betul ya Pak ya, Guru? Betul Bapak ya? Ini diskusi kami yakin ini mewakili nih ya, gitu. Anak-anak sekarang susah diatur. Disepakat kami yakin sebagai Bapak Ibu guru ya, terutama Ibu guru yang mungkin sudah mengalami dual fase. Saya katakan dulu ngajarin anak ibunya, sekarang ngajarin anaknya. Betul ya? Kira-kira gitu, dua fase, saya katakan dua fase. Kan ada kami bertemu Bapak Ibu guru yang kebetulan dulu ngajarin istri saya, sekarang ngajarin anak saya gitu. Kami juga pembicaraan ini kadang-kadang terus menjadikan pembicaraan yang akhirnya menjadi pembenaran secara tidak langsung karena sudah berjalan dan menjadi kayak pembicaraan yang kayak seperti ini. Rasa kopi pahit. Itu kan suatu kebenaran. Betul ya? Padahal itu kan kebiasaan yang Bapak katakan karena pahit saja. Karena Bapak kalau katakan di awal dan Bapak memainstratkan diri Bapak, nggak pahit kok, enak. Itu akan jadi enak juga. Makanya ada orang yang meminum kopi tanpa gula enak-enak saja. Tapi ada orang yang meminum kopi nggak mungkin nggak pakai gula, nggak akan minum dan akan muntah. Mungkin kira-kira gitu Pak. Nah, itu kan kebiasaan yang menjadi seolah-olah kebenaran kan gitu Pak. Makanya kalau di dalam kita kuliah menentukan skripsi atau tesis biasanya ada dua kebenaran, alat kebenaran yang dipakai. Saya tidak tahu, mungkin kalau bidang agama beliau-beliau lebih paham. Artinya ada kebenaran kuantitatif, ada kebenaran kualitatif. Kebenaran yang berdasarkan angka dan kebenaran berdasarkan ujian yang mendalam, komunikasi. Oke, kita kembali yang tadi. Setelah kami pribadi jujur selalu mengevaluasi apa yang saya sampaikan kalau kami pribadi dan termasuk di yayasan kami selalu Pak Ari, Bu Ica, setiap tahun akhir apa bahasanya laporan ke pembina itu apa? Setiap laporan tahunan kalau bahasanya, atau setiap tutup buku kami menyampaikan laporan neraca perkembangan yayasan dan segala macam. Kewajiban kami hanya itu sebenarnya. Tetapi kami selalu menyampaikan review flashback ke belakang biasanya 3 tahun sampai 5 tahun ya, Bu Ica ya. Kami selalu menyampaikan kepada pembina, meskipun nggak diminta. Sebenarnya apa? Untuk mereview apa yang kita sudah jalan ini benar-benar ideal atau kurang atau perlu lebih baik lagi. Itu kira-kira. Sehingga kami coba bareng-bareng kepada teman-teman juga sering mengajak seperti itu. Karena kebenaran yang kami yakini sekarang, mungkin sehari lagi, mungkin 2 hari lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun, belum tentu kebenaran yang ideal ya. Betul ya? Ya, oke. Saya kembalikan kepada anak-anak tadi. Setelah kami baca literasi-literasi bahwa anak-anak ini yang sekarang ya umumnya kita mengatakan bahwa anak-anak sekarang susah diatur, itu berlaku di seluruh dunia. Bukan hanya dari mulai tongkrongan kecil sampai ke Indonesia, sampai ke semua mengatakan seperti itu. Sampai di Harvard mengadakan studi ilmiah. Apakah benar anak-anak kita berbeda atau susah diatur daripada kita zaman dulu? Akhirnya ditemukanlah beberapa variabel yang hasilnya salah satu yang paling pokok adalah poinnya adalah anak kita bukan susah diatur, tetapi cara kita mengajarinya masih pakai cara lama. Itu kesimpulannya. Mungkin kalau yang pernah dengar Aisyah Dahlan ya, beliau salah satu mungkin praktisi neurologi. Chipnya kita dengan chip anak kita ini menurut beliau adalah berbeda. Mungkin chip kita kalau diibaratkan komputer mungkin kita Core 2 gitu ya. Nah sekarang sudah apa? Core i9 mungkin kira-kira.
Sehingga tentu cara-cara pekerjaan, cara pemahaman, cara kita menyampaikan juga, kita juga harus pakai cara-cara yang mungkin bisa diterima. Kita kan suka mengatakan kami lebih tua, kami lebih bijak, kami lebih tahu. Apa yang harus kita lakukan adalah yang mengerti mereka. Itu salah satu. Ini kami hanya berbagi pengalaman tentang salah satu literasi yang saya baca, bahwa ya kita mulai bergeser bahwa untuk mengajarkan anak-anak kita perlu mengevaluasi diri kita. Anak-anak kita adalah penerus kita, sehingga adalah tanggung jawab kita untuk menjadikan mereka, anak-anak didik kita lebih baik. Itu poinnya. Karena itulah kami Yayasan Wakaf Al-Muhajirin terus berdiskusi dengan beberapa konsultan-konsultan yang kami ajak bareng-bareng untuk memajukan yayasan. Kemarin mungkin kita sudah datangkan namanya Mentari Group, yang mungkin Bapak Ibu sudah rasakan ada pendidikan tentang bahasa Inggris, dan kami juga bekerja sama dengan AGN, kami juga bekerja sama dengan Telkom, dan kami juga bekerja sama dengan Cambridge Education. Kenapa kami lakukan itu? Lagi-lagi karena tuntutan anak-anak kita mungkin tidak bisa sama seperti apa yang kita dulu mungkin sudah cukup. Kami dulu cukup belajar, katakanlah hanya tahu sampai level 8 mungkin bisa survive. Tapi anak-anak kita harusnya sudah mulai kita ajak untuk levelnya sudah harus ditingkatkan, karena kompetisi yang di luar pun sudah mulai sangat berat sekali. Kemarin saya baru pulang dari Shanghai dan kami sudah beberapa kali dari sana, dan karena kami kebetulan dapat amanah sebagai yayasan, kan selain di sela-sela ada kegiatan trip bisnis, kami juga bertanya tentang pendidikan. Dan mungkin ada dari sini ada guru SMP 9 yang pernah juga ketemu di salah satu kepala sekolah Taiwan juga. Ketika saya bertanya juga menyaksikan apa jawabannya. Anak-anak di sana, Shanghai, Taiwan, itu masuk sekolah khususnya SMP dan SMA jam 6.30. Katakanlah hampir sama dengan kita, kan ada 6.50 sampai 7 ya. Tapi pulangnya di sana jam 5.30. Jadi itu tidak ada eskul atau apa. Semua standar jam 5.30. Tetapi 1 jam pulang, terserah pulang mau istirahat, masuk lagi jam 6.30, pulang jam 9.30. Bayangkan, tentu jauh dengan kita. Mereka sadar betul bahwa ke depan dunia ini kompetisinya juga bukan seperti saat ini kita. Tapi sudah mungkin, ya tentunya kita lihat fakta ada AI dan segala macam, artinya kita berkompetisi dengan itu. Sehingga ya pilihan kebijakan atau keputusan negaranya mengharuskan anak-anak belajar lebih banyak dari waktu yang mungkin orang tuanya dulu nggak seperti itu. Nah ini kami sekedar punya gambaran bahwa ya ayo kita banyak berdiskusi untuk memberikan anak-anak kita yang terbaik, karena di negara-negara lain juga sudah banyak perubahan yang signifikan. Mereka juga bahkan sudah mulai melakukan kegiatan. Kalau di Cina mungkin kalau kita pakai iPad masih mana-mana, kalau di sana sudah masuk mejanya itu di dalamnya sudah ada iPad. Jadi ya iPad-nya ya dia kayak seperti kita di meja itu saja. Yang kedua lagi, ini juga untuk ibu ya, artinya dulu kami pribadi ya, mungkin karena istri kami psikolog, kadang-kadang punya pandangan bahwa kasihan anak dipaksa. Dan belum ya?
anak dipaksa dan segala macam. Tapi kalau kami melihat realitas di dunia, ya perlu mungkin ada sesuatu paksaan, tapi dengan cara yang dimana cara anak itu nggak kelihatan dipaksa. Tapi memaksa itu menurut saya sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Ini penting bagi kami sampaikan di sini sehingga Bapak Ibu guru apa yang sudah lakukan silakan lakukan yang terbaik. Tadi kami jalan-jalan ada SMP 8, saya lihat juga ada mungkin guru menghukum atau mungkin ya kami sadar betul ya memang itu harus dilakukan. Berhenti dulu ya. Oh iya. Ya, makasih ya Pak. Makasih Mas Arif. Jadi kami lanjutkan sedikit ya Pak. Saya ntar disindir Pak Dedi lagi kalau saya ngomong lama betul. Memang betul Pak. Kami selalu mengatakan kalau ketika ada undangan ke unit sekolah, kalau saya dikasih undangan terus tulisannya 5 menit, 20 menit sambutan, saya nggak datang. Saya bilang bahwa saya nggak datang. Tapi saya nggak marah maksudnya itu. Karena kenapa? Saya kadang-kadang ketika saya mau datang itu kan butuh effort ya. Tentu kegiatan-kegiatan lain kita coba tinggalkan. Sehingga kalau ketika kami datang ini momen yang sangat penting sehingga kami mohon sekali untuk waktu karena kita belum tentu sebulan lagi ketemu, belum tentu 2 bulan lagi ketemu sehingga kadang-kadang kami mohon. Terserah apapun acara yang kami datang sebenarnya saat itulah kami ingin menyampaikan khususnya sebenarnya kepada semua warga atau stakeholder sekolah. Itu tujuan kami Pak. Bukan pengen banyak ngomong sebenarnya, tapi kepingin menyampaikan karena kita nggak mungkin bisa bertemu terus menerus gitu. Itu kira-kira. Jadi kami ingin sampaikan dengan tuntutan anak tadi, anak-anak kita dan cara mendidik anak kita juga perlu, bukan evaluasi itu bukan berarti kita semua yang kita kerjakan ini salah, tidak. Tapi juga perlu kita upgrade diri kita tentu dengan hal-hal yang baru. Nah, yayasan mendorong salah satu yang kita sudah lakukan, menambahkan yayasan kita sudah
terrecognize, sudah resmi menjadi Cambridge Assessment. Apa itu Cambridge Assessment? Anak kita yang lulus, katakanlah di tahun ini, anak kelas 12 SMA, katakanlah dari mulai kelas SD 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12 sudah menjalankan tes CEQ. CEQ itu apa? Ya mungkin kalau kita lebih mengenal adalah TOEFL, IELTS. Sehingga ketika dia tes CEQ dengan nilai yang kira-kira masuk, ya tentu tidak perlu ketika ada salah satu institusi, university atau apapun membutuhkan itu, kita hanya memberikan itu. Kalaupun harus kemarin sudah yang ikut hadir di dalam acara workshop Cambridge, bisa di-convert dan tidak perlu kita susah-susah, kita tinggal bilang kepada Cambridge, kami minta di-convert ke IELTS atau TOEFL dan kebutuhan lain. Itu kira-kira apa? Jadi apa Cambridge Assessment? Artinya anak-anak kita sudah kelas akhir dari mulai kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 sudah tes CEQ. Wajib, sehingga kami mohon Bapak Ibu guru yang mengajarkan khususnya bahasa Inggris ingin diberikan support terus. Kalau ada hal-hal yang dirasa kurang, sampaikan kepada kepala sekolah dan kami yayasan akan hadir untuk membantu. Kami didampingin oleh mentari terus. Jadi mentari ini juga mendidik kami, bukan hanya mendidik kepada Bapak Ibu guru saja, juga dibutuhkan juga mendidik anak-anak kita. Kalau memang diperlukan, kalau nggak salah di SMA juga akan disiapkan juga anak-anak yang mau ikut tes, tetapi karena mungkin dari sisi pretestnya hasilnya kurang bagus, ya mentari kami perintahkan untuk mendidik anak-anak kita berbarengan dengan guru-gurunya. Kira-kira begitu di CEQ. Kenapa kita harus mulai? Ya Bapak juga bisa baca kenapa orang Indonesia ketika bekerja di luar negeri atau bersosial di luar negeri, ya katakanlah kita kalah bersaing salah satu negara yang, dua negara lah katakanlah, yang selalu mengalahkan kita, karena negara itu emang pesaing kita dalam mencari pekerjaan. Yang pertama adalah India, yang kedua adalah Filipina. Kenapa kalah? Karena bahasa dia, bahasa Inggris, Filipina, bahasa Inggris. Emang oke lah India karena negara persemakmuran. Makanya ada bilang, joknya teman-teman saya ketika saya kuliah di Australia, kenapa kita nggak dijajah Inggris saja ya? Kalau tentu emang ada betulnya jobnya itu. Malaysia, jajah Inggris, agak majuan. Dan kebetulan juga bahasa di sana, salah satu bahasa wajibnya adalah bahasa Inggris. Sehingga anak-anak lebih mudah. Kedua, ketika kuliah di luar negeri, tuition fee-nya berbeda. Negara persemakmuran dengan seperti kita. Contoh kami ke Australia dulu $14.000 dalam waktu setahun, yang persemakmuran sekitar 7.000 sampai 8.000. Jadi karena mereka kan negara persemakmuran itu bosnya itu kan London atau kerajaan, sehingga dianggap itu masih anak kandungnya kira-kira. Kalau kita kan bukan anak kandungnya, sehingga masih mahal. Dalam pekerjaan India, Filipina ini mempunyai karakter bahasa yang cukup bagus, dan yang kedua adalah kepercayaan dirinya. Ya kalau kami berpendapat kepercayaan diri ini gara-gara juga bahasa. Mungkin karena bahasa kita, bukan berarti kita grammar nggak bisa ya, saya katakan mampu Ibu. Mampu grammar. Kita insya Allah sekolah kita sudah menyiapkan grammar yang cukup bagus. Apalagi anak ABA dalam dulu akademi bahasa asing. Kami ketika kuliah di Australia, wow, anak-anak abang grammarnya. Tapi kadang-kadang orang Australia nggak paham. Gitu. Ini lucu gitu loh. Kenapa? Ya karena tidak pernah dipakai, tidak pernah dicoba, dan tidak bisa menyesuaikan tempatnya. Makanya program Cambridge ini artinya ada standarisasi. Seperti apa sih? Seperti apa? Yaitu tadi Cambridge Assessment. Yang kedua, alhamdulillah di bulan Maret kemarin, dan ID kita 253, kita juga sudah terrecognize satu lagi Cambridge Education. Cambridge Education itu apa? Cambridge Education terdiri dari
mata pelajaran macam-macam lah. Contoh adalah science, math, dan segala macam. Kalau assessment tadi hanya bahasa Inggris, seperti TOEFL dan IELTS. Kalau education itu di dalamnya macam-macam. Ada Arabik juga. Ada Arabik. Nah, tetapi di sekolah kami kita mencoba yang paling wajib satu adalah maths yang kita akan ujikan. Kalau yang untuk SD itu tahun depan ya. Wija ya? Tahun ini. SD kelas 6. Bukan, ya checkpoint education. Oh ya, tahun ini sudah ujian SD, SMP juga sudah tahun ini juga, SMA kita persiapkan karena SMA belum punya buku. Kalau yang mandiri bisa langsung nggak mandiri, tetapi yang sudah free dari program sekolah semuanya baru di tahun ketiga. Tetapi anak-anak yang SMA kelas 12 sekarang sudah bisa mengambil. Tapi kalau yang di SD, SMP sudah masuk dalam program paket, artinya selama dia kelas 6 dia harus menjalankan ujian itu. Educational, di kami kita pilih adalah wajib adalah math, kita wajib. Nah, kalau di SD Science dan Math 2, SMP Science dan Math. SMA yang wajib adalah Math, Global Perspective yang kita sekarang sebut namanya Agile. Itu namanya Global Perspective. Itu adalah diskusi kita untuk menjadikan Agile ini menjadi mandatori atau mapel sehingga anak-anak bisa mendapatkan kualitas komunikasi yang baik, interaksi yang baik, kepercayaan diri yang baik, dan seni bernegosiasi yang baik. Itu tujuannya salah satu Agile. Dan alhamdulillah ketika kita ajukan kepada Cambridge itu direcognize menjadi mata pelajaran global perspektif. Dan kita tentu bersyukur apa yang kita rencanakan ini mereka mengakui bahwa program itu terbaik untuk anak-anak kita. Tentu ada pelajaran lain, kalau anak-anak IPA ya ambil sains, kalau anak IPS ngambil tambahan lagi mungkin ngambil bisnis. Ya minimal 3, silakan anak-anak cukup 3 dan maksimal 4 menurut kami sudah cukup. Untuk apa SMA? Ini yang paling penting dan bisa sampaikan Bapak Ibu guru juga kalau ada pertanyaan dari orang tua. Selalu kita mengatakan ketika kita kuliah, mungkin umumnya anak-anak Al-Azhar katakannya 80% atau 90% masih senang atau masih masuk PTN, nggak salah. Saya pribadi ketika anak kami pengen kuliah ya kami mengusulkan emang di Indonesia. Nggak enak nggak punya teman Bu, jujur. Jadi menurut saya S1 bagi saya mengatakan masih yang terbaik universitas, artinya universitas di Indonesia ya, artinya PTN atau PTS silahkan. Baru ntar S2-nya, atau sekarang kan mungkin PTN sudah banyak mempunyai double degree dan segala macam. Kenapa? Ya kami merasakan ketika kami lulusan luar negeri ini kalau pulang ke Indonesia tidak punya akses yang lain gitu. Ini kami alamin gitu loh. Ketika kami melamar di BI zaman dulu tidak pernah berkas kami dilihat gitu. Ya karena itu bagi saya sekarang saya sadar emang kita perlu nasionalisme seperti itu gitu loh. Itu ada benarnya. Tetapi ya makanya sekarang sekolah-sekolah di Indonesia sudah mulai mengkombinasi antara sekolah nasional atau plus double degree di sekolah internasional. Oke. Ya Bapak Ibu, sehingga ada Cambridge yang kita sudah laluin dan Bapak Ibu guru harapan kami terus yang kita berikan support untuk pembelajaran bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga melakukan kegiatan Agile yang kemarin, yang tadi yang sudah saya sebutkan. Tentu kita kerjasama dengan IGN. IGN itu apa ya? Tentu lembaga yang Bapak Ibu bisa lihat mengadakan kegiatan event-event MUN itu Model United Nation, artinya kan ada di dalam negara itu ada lembaga namanya PBB yang biasanya salah satu tugasnya adalah mengurusi negara-negara dan berdiskusi. Itulah
konsep itu. Emang tentu berdiskusi itu banyak hal yang kita bisa ambil, salah satunya komunikasi, negosiasi. Ketika keinginan kita atau ide kita nggak dipakai, kita harus seperti apa, itulah cara-cara yang bisa dimasukkan di dalam pelajaran anak-anak. Kita juga, alhamdulillah juga kita juga di tahun ini dan sudah berjalan, Pak Dedi mungkin di sini ada guru IT ya. Di hari Sabtu kita disupport oleh pihak Telkom, guru-guru kita IT kita ajarkan coding dan AI. Ada yang guru IT di sini? Nah, coba. Oh, coba di guru IT. Ya, jadi ya kami berharap ini juga kesempatan kita untuk belajar. Lagi-lagi untuk apa? Kita sadar betul anak-anak kita bukan seperti kita dulu. Kebutuhan anak-anak kita bukan seperti kita dulu. Sehingga kami berharap Bapak Ibu guru, apa yang kita sudah berikan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang terakhir yang di tahun ini juga mungkin ada guru BK di sini ya, mungkin yang ada ya. Yang mungkin kami kemarin sudah bertemu, kita ada sekolah-sekolah kita sudah fasilitasi dengan adanya APSUS atau Al-Muhajirin Psychological for Student. Nah, ini apa yang kita lakukan selain kita tes minat bakat, IQ dan segala macamnya yang mungkin unit-unit sekolah pernah lakukan, kita ada pemaparan dari hasil atau bahasanya informasi hasil klasikal. Terus yang ketiga kita ada one-on-one dengan anak dan orang tua. Ini kami berharap Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi khususnya wali kelas dan BK sehingga anak dan orang tua bisa hadir komunikasi dengan psikolog. Untuk apa? Ya tentu untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah minat dan bakat. Kita baca literasi juga sedikit. Ada yang mengatakan lembaga di literasi ini, katakanlah rata-rata 80% anak kita yang kuliah merasa dirinya salah jurusan. Nah, itulah salah satu kita butuhkan hal ini untuk menata dia memilih minat bakat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan yang diharapkan dalam dirinya. Kenapa mereka salah? Ya rata-rata biasanya karena orang tua, variabel yang paling tinggi, karena teman, dan karena lingkungan dan lain-lain sebagainya. Ini kita berharap, ini kita layani dari mulai kelas TKB, SD, kelas 6, SMP kelas 9. Harapan kami SMP kelas 9 di tempat kami sudah final decision. Artinya apa? Mau jadi apa dia? Harapan kami di SMP sudah final. Sehingga kami berharap SMP 9, mungkin teman anak-anaknya yang kelas 9 itu sudah bisa diajak diskusi, anak-anak sudah memutuskan mau jadi apa. Jadi apa tuh bukan hanya berhenti saya mau jadi dokter, nggak berhenti situ. Dokter apa? Karena masih banyak ketika anak-anak SMA datang ke tempat kami tanya ini kelas 12. Katakanlah 8 yang datang anak. Hanya 50% yang menjawab cita-citanya. Sisanya nggak tahu Pak, terlihat teh. Dan ini saya tanya, dari katakan 50% yang jawab jadi A, B, C, orang 4 nih yang jawab. Saya tanya lagi yang berempat ini mau jadi apa? Oke, dokter, teknik apa? Dokter apa? Nggak bisa jawab juga. Nggak tahu Pak, mungkin ini. Ya tentu keprihatinan itulah yang menjadikan kami terus mendorong bahwa anak-anak ini perlu dibantu, diedukasi, dan orang tua juga perlu diedukasi. Ya, sehingga kami kadang-kadang terima kasih kalau ada guru BK menyampaikan sesuatu tentang anak kami, saya senang sekali. Karena kami semua ini perlu terus belajar. Ya, terus yang mungkin terakhir mungkin ya kemarin sudah disampaikan Pak Dedi, karena nggak enak kemarin saya juga ini ya Cambridge juga akan Mentari juga akan memfasilitasi kita. Ntar pembelajaran kita juga akan menuju ke era STEM.
Dan Pak Dedi kemarin juga sudah menguji STEM. Jadi apa yang kita sampaikan ke anak-anak kita ingin Bapak Ibu guru muaranya kepada STEM. STEM itu adalah Science, Teknologi, Art, dan Matematik. Gitu. Agama Islam pun harus diarah ke sana. Karena apa? Ya tentu kita semua bisa berdiri ini ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hasil karya cita rasa dari teknologi. Ya, jadi karena dengan teknologi lah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan Bapak Ibu juga kami ingin sampaikan bahwa tentu tuntutan anak kita, bahkan kemarin ketika ada presentasi dari Telkom yang anak SD sekarang, katakanlah anak SD kelas 1 diprediksi bahwa ada akan pekerjaan baru 65%. Ini juga tentu kita ini perlu berpikir terus. Anak SD yang sekarang itu akan ada pekerjaan baru ketika katakanlah ditambah umurnya lagi 10 tahun atau 15 tahun lagi. Nah ini juga perlu, makanya adanya teknologi ini kita lebih cepat mengakomodir, dan kami infokan juga bahwa agama pun kami mohon teman-teman Bapak Ibu guru mengajarkan anak-anak bahwa teknologi itu suatu hal yang harus kita pelajari, dan itu tentunya adalah ilmu yang baik untuk dimanfaatkan. Terus kami juga mengapresiasi semuanya kepada Bapak Ibu guru yang selama ini memberikan support penuh terhadap kegiatan anak-anak, dan kami sadar yayasan terus berbenah untuk memberikan yang terbaik. Makanya insya Allah di tahun depan ya kami sudah berencana menganggarkan, karena ini semua berencana. Tahun depan kami berharap kita bisa lakukan, kita memberikan tunjangan, nah yang namanya kita tunjangan Al-Muhajirin. Salah satu tunjangannya bentuknya adalah Ibu Bapak mungkin kerja 5 hari, berarti ada 1 hari kita berikan makan. Dan kenapa kami berikan makan, pilihannya adalah kami berharap di usaha-usaha kami, kalau itu kan biasanya selain ada dapat tunjangan makan yang berupa uang, biasanya kami berikan makan, tapi itu bagi kami manfaatnya sangat berbeda sekali. Karena apa? Ketika Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan kan ada sesuatu yang kadang-kadang ada gesekan, tapi ketika sama-sama makan bareng biasanya gesekan itu pelan-pelan hilang. Itu salah satu keinginan kami memberikan makan. Ya mungkin karena itu sudah biasa kita sebut Jumat Berkah, ya insya Allah saya pilih Jumat gitu. Jadi khusus di hari Jumat Bapak Ibu yang biasanya dibekelin istri atau mungkin mengeluarkan uang untuk makan, tahun depan tidak usah, gitu kira-kira. Ya. Tapi tidak berlaku yang puasa Pak. Kalau puasa nggak boleh. Itu kira-kira. Yang kedua, itu semuanya staf, karyawan, guru dan semua makan. Yang kedua naik levelnya adalah ada tunjangan berupa uang cash. Coba. Ini kepada seluruh guru dan karyawan kita sama. Ya tentu semoga ini di awal-awal kita bisa menjadi pemicu kita untuk lebih baik. Ke depan harapan kami bilang sama sekretaris pengawal, kami berharap mimpi kami ya makan minimal 5 kali dan tunjangan-tunjangannya, dan ya kami pernah menyampaikan guru itu layaknya itu gajinya, kalau bagi kami ya saya sebagai orang bisnis menghitung harusnya minimal kalau bahasa bisnis double digit, harusnya begitu. Dan saya juga sampaikan gitu. Berapa itu normalnya? Ya kalau kami double digit startnya dari mana? Ya kisarannya minimal dapat dari 20 juta. Itu guru. Kalau kita nggak, saya punya asumsi begini Pak. Mungkin ini terlalu ekstrim ya, bagi mungkin nggak nyaman juga dengar mungkin yayasan lain. Tapi kami harus bicara sesuatu yang kami anggap sesuatu ini kebenaran yang bagi kami. Dan kami berani ngomong ini di depan Pak Menteri pun berani gitu. Apa alasannya?
kaidah dasarnya begini. Katakanlah di institusi swasta itu kelas manajer itu kisaran berapa Bu Ica? Katanya 20-an juta lah. Betul ya, 15 sampai 20 juta. Itu guru kami anggap adalah sesuatu orang yang, ya tentu guru ini kan ngurus minimal saja. Katakan kalau ngajar 3 kelas saja, katakanlah kelas paling kecil 20, berarti kan 60. Manajer saja belum tentu punya anak buah 60. Dan itu kacamata bisnis. Tapi kacamata masa depan, kalau kita tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi guru yang benar, kita tidak mungkin bisa bersaing di negara atau mungkin bersaing di akan datang. Itu pasti Bapak Ibu. Mohon maaf ketika kami mengantarkan istri kami di UI ketika ngisi tesis atau minta bahasa itu konsultasi, katakanlah hampir 40% ketika kami datang ke sana dosennya nggak ada. Betul kan? Mungkin Bapak Ibu yang S2 atau S1 yang pernah, betul kan? Sering nggak terjadi gitu? Karena kami dulu kuliah di Australia tentu marah karena kami di Australia nggak pernah mendapatkan itu. Selama kami datang ke university itu jam kerja, ya dosennya apapun ada di situ sudah. Dan di meja itu. Tapi kami di UI saja yang universitas yang bagus, ketika datang ke sana nggak ada. Ya awalnya saya nggak tahu kenapa. Kami tanya-tanya ternyata ya mungkin ada pekerjaan lain istilahnya. Betul kan? Nah ini fakta yang kita tentu, padahal mahasiswa harus punya akses yang gampang sekali terhadap dosennya kalau kita ingin menjadi mahasiswa atau yang baik. Sama yang bapak-bapak lakukan, kami yakin bapak ibu guru ini di WA anak didiknya kan pasti dijawab. Betul kan? Tetapi terjadi di kuliah itu sudah mulai berkurang. Bapak bisa baca Harvard, jangankan kelas dosen yang kelas seorang profesor yang mungkin jurnalnya sudah banyak, bapak mungkin email, Pak saya izin bisa berdiskusi nggak tentang jurnal bapak karena kami di sini menemukan sesuatu yang perlu kami pahami. Dia pasti jawab Pak. Itu bedanya kita. Sehingga universitas-universitas sana tentu lebih bagus. Nah, kita mendapat akses sesuatu yang baik, benar ini kadang-kadang sangat sulit sekali. Kita lebih mudah mendapat akses medsos dan segala macam sehingga kadang-kadang kita nggak dapat kebenaran yang lebih baik atau lebih ideal atau lebih sejati. Jadi Bapak Ibu itu yang ingin kami sampaikan. Sudah semua Mas Adit ya? Sudah semua ya? Saya lupa kadang-kadang Pak itu jadi. Oh ya, saya ingatkan terakhir mungkin kami ingin menyampaikan Bapak Ibu selain ucapan terima kasih dan apresiasi dari yayasan tadi, ya tadi saya sampaikan ada tunjangan makan sementara ini baru 5 hari sekali, ya doakan seterusnya kita menambah minimal sehari atau tahun depan siapa tahu 4 hari kan gitu selesai kan gitu. Jadi kami berharap seperti itu. Terus guru-guru yang tentu semua yang kita berikan tunjangan beserta karyawan dan guru-guru yang punya tugas yang punya effort yang lebih berat karena kami ingin berkeadilan ya, apa yang kita support atau kita berikan beban yang tinggi ya kita akan berikan kelebihan ya, salah satu ya tugas-tugas dari mulai bahasa Inggris, dari mulai sains dan math dan lain-lain karena kami sadar betul kebiasaan Bapak Ibu guru yang di sini tentu dengan adanya penambahan ini ada sedikit tidak mudah mengikuti dan kami berharap Bapak Ibu yakin apa yang kita harapkan ini bisa terjadi karena ya faktanya di depan kita Victory juga sudah melakukan itu dan Bapak Ibu bisa baca ntar pinjem buku dari Pak Dedi yang saya berikan ntar. Itulah kami baca pendiri Victory siapa, kami baca biografinya, kami sadar betul beliau sama dengan kita, bukan lahir dari langit ternyata kan, saya pikir lahir dari langit kan gitu. Ternyata sama dengan kita, mohon maaf beliau adalah guru bahasa Inggris biasa, tetapi punya visi misi menjadikan anak-anak ini punya kelebihan dalam salah satu adalah kelebihannya adalah bahasa.
sehingga dia menjadikan sekolah ini menjadi sekolah internasional. Dan anak-anak kita kalau kuliah di luar negeri tidak lagi pakai foundation. Sebagus apapun Al-Azhar, katakanlah bukan Al-Azhar, negeri atau sekolah apapun lah ya. Ketika anak-anak kita sekolah di luar negeri, mereka tidak akan diakuin secara ini ijazahnya, sehingga tidak bisa langsung masuk ke semester 1, tapi namanya adanya foundation 1 tahun, atau kalau bahasa Indonesia matrikulasi. Nah ini kan sedih Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ajarkan kelas 12 contoh nyampe sana tidak diakui sama sekali ya, sehingga harus mengulang lagi kelas 12-nya. Sehingga ketika kalau kita pakai program Cambridge yang sudah mengambil tadi CEQ dan mata pelajaran minimal 3, itu anak-anak masuk kuliah di luar negeri tanpa mengikuti foundation langsung masuk semester 1. Sehingga itulah kita ingin anak-anak kami yang ke depan ini ya langsung mempunyai kesempatan. Kemarin kami berbicara ada anak yang kuliah di Jepang ketemu kami. Secara nggak sadar mungkin melihat konten-konten SMA, betul kan? Nah, beliau merespon konten itu dan menanyakan, Pak, kenapa nggak dari dulu? Kami sudah lulus SMA 2 tahun yang lalu, sekarang baru masuk semester 1 Pak, karena 1 tahun kemarin saya harus melakukan kegiatan kalau bahasa di sana foundation. Ini contoh apa yang kita lakukan yang tadi kami sampaikan, ini semuanya memberikan kemampuan anak-anak kita menghemat waktu, menghemat biaya yang harus dibayarkan di sana, sehingga menjadikan anak-anak kita bisa bersaing sama dengan negara-negara lain. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak untuk segala arahannya, dan tentunya terima kasih juga kami telah diberikan kesempatan untuk silaturahmi dengan pengurus yayasan. Baik Bapak Ibu, sebagai bentuk wujud sinergi, kita akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki masukan maupun pertanyaan kepada para pengurus yayasan Al Muhajirin Jemaah Permai, disilakan. Ada Bapak Ibu? Ya tentunya banyak Bapak Ibu ya, masukan dan juga harapan kami kepada yayasan. Ada Bapak Ibu? Atau boleh dimulai dari saya ya Bapak ya? Iya. Baik Bapak, kami dari SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi adalah SMP Islam Al-Azhar Bekasi ya Pak, merupakan sekolah yang banyak prestasinya untuk di bidang akademik. Tahun lalu kami bisa menjual ya Pak, menjual PGB dengan menawarkan berbagai ekskul ke para calon murid. Namun tahun ini agak sedih Bapak, agak sedih dan juga mungkin agak bingung kami karena ekskul di kami di SMP Islam Al-Azhar Bekasi dibatasi jumlahnya Bapak. Tahun lalu itu kami punya 20 lebih, bahkan 22 ekskul, baik ekskul yang akademik maupun yang akademik. Tapi tahun ini kami hanya dibatasi 10 ekskul, itu pun sudah dengan ekskul SBD dan pramuka. Pertanyaan saya, apakah kebijakan ini nantinya bisa berubah Bapak, sehingga tahun depan kami SMP Islam Al-Azhar Bekasi dan mungkin unit-unit yang lainnya bisa memiliki ekskul yang banyak gitu Bapak, karena tentunya ekskul ini kan sebagai wadah untuk melatih bakat para murid. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain ada? Boleh ditampung dulu atau langsung jawab Bapak? Pak jawab dulu boleh. Iya silakan Pak. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Tadi saya sudah sampaikan kebenaran yang kita yakini sekarang, apapun yang kita putuskan sekarang belum tentu kompatibel dengan tahun depan. Jangan tahun depan itu sesuatu minggu lagi, 2 minggu lagi. Jadi tentu itu ada ruang yang sangat terbuka. Tapi izinkan kami menyampaikan kenapa sih tujuannya. Salah satu tujuannya adalah kami ingin lebih berprestasi sebenarnya, karena fokus
harapan kami dengan fokus, dengan yang lebih fokus, atau prestasi itu lebih baik daripada sebelumnya. Itu salah satu tujuan. Yang kedua, dengan kita memberikan sedikit, itu kami pikir mana yang terbaik. Tidak perlu kita menampilkan jajanan itu, tentu tidak harus menampilkan jajanan yang paling enak menurut kita. Bukan berarti harus banyak. Itu kira-kira salah satu pemikiran kami. Mungkin kami sampaikan ini juga tidak hanya dari ST9, pada pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, kami akan terus uji dan kami berharap di tahun depan juga bisa menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Selama kami memimpin, kami terbuka 24 jam kalau ada tambahan apa sampaikan saja. Gitu Bapak. Jadi kami yakin bahwa kami juga manusia biasa, kami juga butuh masukan apa yang kita teruskan hari ini tidak sempurna. Ini kami juga memberikan masukan bahwa itu adalah cara berpikir kami. Sehingga ketika itu sudah memulai lagi kegiatan besok mungkin dibuka, ya harapan kami yang lebih profesional, transparan dan segala macam. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, insya Allah sudah terjawab. Semoga jadinya bahan evaluasi ya Pak, nanti ke depannya kebijakannya seperti apa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Kursi dari SMP Islam Bazar Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudin dan juga Bapak sekalian. Yang pertama tentu kami juga bersyukur atas proposal-proposal yang sudah dilakukan. Namun tetap ada koreksi barangkali perlu juga menjadi input buat yayasan barangkali. Barangkali nanti saya cuma 2 poin, mudah-mudahan teman-teman bisa melengkapi gitu Pak. Yang pertama sama juga adalah dari aspek pembelajaran, perhatian yayasan terhadap bagaimana anak-anak kita bisa berkemajuan itu saya rasa sudah dilakukan dari aspek teknologi dan lain-lain. Namun dari sisi yang berbeda dari satu agama, saya rasa juga harus mendapatkan perhatian. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Yayasan Al-Muhajirin. Hanya saja saya rasa perlu ada peningkatan terhadap bagaimana anak itu mampu membaca Al-Quran dengan baik. Itu sangat problem sekali. Kita di sini yang ada dari unit terendah yaitu TK, SD sampai SMA. Kami selalu setiap tahun melihat input di SD 9 dari SD 9 dari sisi membaca itu banyak terkoreksi. Sehingga saya rasa begini, harusnya jadi guru tahsin yang sudah difasilitasi oleh yayasan dan alhamdulillah ada Ustaz Muhammad dan Ustaz Zahra perlu diberikan juga metode bagaimana beliau itu juga dapat memberikan semacam pembelajaran yang lebih metodologis. Selama ini, mohon maaf, kami perhatikan itu masih menggunakan metode yang ada dalam arti tidak dibekali dengan metode khusus. Dia hanya berbekal ilmu yang dia punya. Sedangkan di era sekarang belajar Al-Quran pun juga sudah mengalami metode-metode yang berulang. Sehingga juga mengajar dengan buku tertentu harus disertai metode tertentu. Bukan juga dengan metode ini, buku ini, tapi metodenya menurut rasanya. Nah ini ke depan barangkali apakah menyusun sendiri atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga qiraat di luar, sehingga metodenya misalnya menggunakan iqra misalnya. Berarti pengajar iqra-nya diberikan metode bagaimana pengajar iqra yang benar, jadi 1, jadi 2, jadi 3, sehingga ada kesesuaian, tidak berdasarkan rasanya gitu. Itu poin yang pertama. Yang kedua terkait dengan implementasi berbahasa Inggris di guru-guru gitu ya. Fasilitas yang diberikan adalah pembelajaran. Saya rasa sudah bagus. Hanya barangkali perlu dibentuk komunitas khusus. Bagaimana di unit itu taruh di 9
ada 1-2 guru yang menjadi guru mobil berbahasa Inggris di hari itu, sehingga kami bisa jiplak, oh gitu ya cara ngomongnya. Saya guru bahasa Arab bingung, diajar bahasa Inggris, tapi di kelas 100% berbahasa Arab. Kira-kira paling tidak ketika manggil anak, oh gitu cara manggil anak pakai bahasa Inggris. Nyontoh dari guru yang dijadikan role model di sekolah itu. Itu saja barangkali. Kalau jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lucy. Mungkin cepat masukan ya Pak, atau kalau dijawab boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak masukannya, dan saya sangat senang sekali. Ya, ini yang kami lakukan ketika ada pertemuan, tapi tidak ada pertemuan Pak. Jadi Bapak kami tidak komunikasi, jadi tetapi ya semoga tidak ada pertemuan ini hanya sekedar memformalitas. Sebenarnya kami dengan masukan-masukan mungkin sekedar flashback Pak. Pertama kali Al-Azhar yang memakai itu adalah Yayasan Wakaf Al-Wajib. Bahkan ini akhirnya mewajibkan ikhraf. Ini sejarah yang kami tahu dari diri. Makanya ketika dulu pengurus JPI datang ke kami, anak-anak kami SD waktu itu di sana kaget, ini pakai apa? Itu kira-kira. Jadi kalau sekarang wajib bikin Cambridge, Jaya apa, sebenarnya kami tidak hebat, kami hanya meneruskan sejarah-sejarah terdahulu kami. Kalau kita baca, jadi itu Pak kira-kira. Ini tentu saya sepakat sekali ya, tadi bahwa segala bidang ilmu untuk anak kita ya sekarang terus perlu dievaluasi. Kalau saya sampaikan hanya aturan aja, tidak evaluasi. Kalau tadi teksnya, kalau artinya, tafsirnya, kita masih bisa diskusikan untuk orang-orang yang punya ilmu itu ya. Jangan kita pada saya misalnya. Jadi yang kedua kami sepakat Pak, kami menunjuk Pak Ustadz Andika dengan Pak Z, bahkan bukan mulai dari anaknya, dari sepakat Pak, dari mulai gurunya kita juga punya standarisasi. Bukan hanya guru ngaji saja bahkan seluruh guru yang ada di yayasan kami akan ada beberapa yang sudah tes kirimkan kepada imam kami. Itu salah satu bentuk, tentu masyarakat ini terus kami mengingatkan beliau lagi untuk kapan ini terus dilakukan atau sudah mulai seperti masih seperti Cambridge seperti dan lain sebagainya. Nah, kami akan tagih beliau karena kami juga sudah memutuskan ke beliau bahwa segera bentuk tim atau apa bukan hanya tadi guru ngaji saja, tetapi guru-guru yang lainnya, sehingga mengaji di tempat yayasan Wakaf Al-Wajib atau Al-Azhar ini menjadi habit, tidak menjadi anak saja, guru-gurunya juga. Itu kira-kira apa? Sehingga ketika ada pertanyaan akhirat kita suatu saat kamu ngajarkan apa? Kayak gitu ya Allah, kamu ngajarkan ngaji kan? Itu salah satu tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kami berharap apa yang yayasan lakukan ini semuanya bisa dijalankan dengan sebaik. Kami di sini juga punya anak yang ingin anak kita lebih baik. Lebih baik dari apa? Baik semuanya, banyak ilmu yang dibutuhkan. Tapi kami yakin Pak, dan kami dapat bukti banyak beberapa universitas yang kami kenal, anak Al-Azhar punya kelebihan dari sisi hal-hal itu sudah. Kami selalu mengatakan kepada kaum murid, tidak mudah menemukan sekolah yang katakanlah dengan lingkungan yang orang tua yang mampu. Dari mulai jangan ngaji yang saya lihat, jikir saja tangan diajarin Pak. Itu yang Pak kita. Kenapa kadang kami datang sendiri melihat langsung bukti bahwa ya itulah kelebihan kita. Tapi kita juga akan menafikan bahwa ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Sehingga insya Allah ini menjadikan dorongan kami pertandingan sebenarnya betul dan saya belum untuk kajian-kajian hal-hal wajib ini disampaikan kepada Pak Ustadz yang segera mendapatkan dari mulai guru, metode ajaran maupun yang silakan tawarkan kepada kami. Kalau belum lengkap, jalankan dulu. Ini selalu di dalam yayasan itu tidak ada sempurna. Kita jalan, kita evaluasi.
Dan kita harus malu, salah ternyata ya. Tidak hanya berarti konsep. Kira-kira gitu Pak. Terus yang tadi yang kedua, betul Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi ini beberapa kali ya menyampaikan ke beliau, jujur kami harus katakan dari sekian sekolah dan selama mungkin kami jadi pengurus karena anak kami undang Pak, acara semacam ada PC atau ASI, anak-anak SMP 9 yang terbaik. Saya tidak tahu ini yang mungkin karena kebetulan kan anak-anak di sini meskipun anak saya tentu nggak banyak ya di sini yang sekolah saya juga nggak banyak di sini. Artinya tapi kan kami punya teman juga yang anak yang sekolah di sini. Dan kebetulan mungkin kami nggak menyalahkan salah satu anak yang saya sudah yang bagus tuh gimana nggak bagus gurunya takutin itu galak lah ntar kamu diserap. Saya nggak tahu pokoknya artinya terserah guru mau ngomong apa yang penting masih halal Pak, kan yang penting kami lihat hasilnya anak tampak beliau bisa ngobrol panjang dan kami challenge bertanya dulu dan semua kira-kira katakan kamu gimana? Artinya itu jadi role model sudah bisa dan kami sampaikan beliau jadi kan beliau role model apalagi guru harusnya mampu yang mampu bahasa ini cukup lama itu ya menurut kami sudah cukup sekali bukannya yang segala macam artinya tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Jadi kami setuju sekali Pak bahwa itu karena apapun perbaikan itu memang tidak mungkin bareng-bareng awal. Rasulullah dulu menuliskan satu dua aja. Ada satu apapun boleh Pak. Itu juga apa? Ini Pak. Jadi Bapak juga bahasa Arab juga serta diskusi dengan yang dinamakan sekolah internasional. Di situ sebenarnya kita tidak usah karena kita ini yang betul senang gitu loh mendengarnya. Ketika sekolah mengajarkan segala atau bahasa selain bahasa kita, itu namanya sekolah internasional. That's it, selesai. Ini nggak perlu kita dari dulu mungkin sejak mengajarkan pelajaran bahasa Arab kita bisa disebut sekolah internasional. Apalagi mengajarkan bahasa Inggris, apalagi mengajarkan bahasa lain dan sebagainya. Tanpa urusan dengan Cambridge, Oxford, ini nggak ada urusan dulu. Sama kalau kayak saya balik sekolah di Amerika, sekolah bagus apapun tidak ada mengajar bahasa selain bahasa Inggris, dia tidak disebut sekolah nasional. Makanya di SMA di sana ada sekolah bahasa Inggris biar menjadi naik ya sekolah nasional. Begitu juga di Indonesia Pak, bahasa Inggris kita kan bahasa Indonesia. Artinya Bapak ini juga sudah menjadikan sekolah internasional. Selesai Pak ya, itu level yang rendah, yang kamu bawa atas. Dan itu boleh, makanya pondok pesantren, kebetulan kami pondok pesantren, ya dia disebut sekolah pesantren internasional. Ya kan ajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris selesai. Makanya sekolah boarding internasional, sekolah boarding internasional. Nah ini kadang-kadang paradigma ini mindset nasionalis juga kita salah. Makanya kadang-kadang ada orang tua nanya, ini sekolah internasional. Itu bukan Pak, kita bukan SPK. Karena tidak perlu kita tanya SPK. Kita perlu kita sebut, kita hanya sekolah internasional. Selesai. Yang kedua naik level lagi sekolah internasional yang pakai kurikulum entah Cambridge, entah IB, entah Oxford apapun. Naik level lagi Bapak. Mari kita sebut sekolah internasional pakai kurikulum Cambridge. Nah itu di yayasan kami, kalau lihat dari data kami sudah melakukan dari 2013 yang pakai routing, pernah lihat routing, itu namanya sekolah internasional
internasional kurikulum Cambridge. Nah, bahkan TK juga sudah memakai. Harusnya 2013 itu kita sudah mendeklar Al-Azhar International School. Nggak perlu tapi nggak ada intinya loh Pak. Al-Azhar International School atau Al-Azhar Cambridge School. Yang penting jangan ada logonya. Makanya Pak Cambridge kok. Makanya kenapa satu-satunya yayasan yang menurut data Cambridge kita yang tercepat mendapat recognize dari Cambridge kita nggak sampai karena maksimal 16 sudah terrecognize. Kenapa? Bukan kami sakti, bukan yang hebat, karena stakeholder dan infrastruktur di sini memang sudah lama mempunyai, tinggal menambah kurang-kurang live sedikit bla ini murah keluarga dan mudah Pak, bayarnya murah menjadi Cambridge Pak, konseling. Itu nggak ada pertanyaan, kami bayar konseling bukan rupiah, tapi murah bagi kami yayasan juga yang paling susah mahal adalah effort memberikan edukasi berapa guru, environment itu yang paling susah. Pembayaran itu mudah Pak bagi kami anak-anak pelajar anak yayasan kami merapat daftar, nggak perlu kayak Cambridge Pak, Cambridge juga datang ke sini Pak dengan kemampuan kami, kekuatan kami. Cambridge datang ke sini jagoin sih, tapi nggak mau Cambridge karena sih yang susah adalah menjadikan environment ini benar-benar yang kami Bapak jadikan role model segala macam itu untuk kami, untuk teman Bapak Ibu semuanya. Itu kira-kira itu Pak. Dan yang kedua, yang ketiga naik lagi ke level kita tadi katakan pakai buku Cambridge, betul kan Pak? Tetapi bedanya adalah level ketiga yang kita sudah mungkin jalani juga adalah kalau Bapak tadi beli bukunya, kadang-kadang Pak Ustadz tadi kan pengarang buku Cambridge. Tentu Pak Ustadz tadi kalau pengarang nggak jual buku, biasanya dijual di Gramedia atau distributor. Kami beli di Gramedia. Bukunya Pak Ustadz Andika kami baca, kami ajarkan kepada anak kami. Boleh nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya valid apa tidak? Yang tentu kalau tanda tanya besar kan? Apa boleh? Yang lebih valid lagi dengan level yang saat ini kita lakukan adalah kami beli bukunya Ustadz Andika sudah di distributor, tetapi kami minta Ustadz Andika mengajarkan kami dan Ustadz Andika mengajarkan kami dan kami mengajarkan kepada anak-anak kami dan Ustadz Andika yang mengassessment anak-anak kami. Itu bedanya Pak. Itu yang menjadi level Cambridge. Dan Cambridge kan sekarang di kami adalah guru-guru yang terverifikasi atau tersertifikat Cambridge mengajarkan Bapak Ibu guru lewat tari dan segala macam, ya kan? Terus Bapak Ibu guru mengajarkan anak-anak dan anak-anak diakses oleh Cambridge, bukan diakses oleh Bapak Ibu guru, sehingga harapan-harapannya yang validnya lebih, tidak ada konflik of interest dan segala macam, mungkin itu ya. Tapi menjadi naik level ketiga adalah sekolah internasional Cambridge yang ada namanya ID-nya. Betul Pak? Itu kira-kira. Jadi kita bisa debatkan apakah ini sekolah internasional ada bahasa Arab sudah jelas, ada bahasa Inggris. Ya, sampai akhirnya kita jadi sekolah internasional dengan punya ID sehingga kita perlu nyambungkan ID di belakang. Sebenarnya kalau sekolah Al-Azhar kayak di International School, kalau bisa jadi umur 2013 saya pasang. Kenapa? Ya karena kadang-kadang kita ini dihantui oleh pikiran-pikiran kita yang literasi kita kadang-kadang mungkin tidak mau bertanya terus. Kalau katakan Victoria, recognize tahun berapa? Dulunya Cambridge, tapi belum sampai mencapai ini karena dari ID baru terrecognize tahun ini loh. Jadi Bapak pasti melihat bahwa bayangan Bapak atau mindset Bapak Victoria bilang kan? Artinya ya tadi kita kalah pintar, sehingga dia sampai sekarang melambung terus kita kejar 4 juta jadi 6 juta setengah terus karena dia membranding dirinya yang lebih baik dari seperti itu, karena itu dia kan gitu. Nah kita ya kadang-kadang kalau kita mau bergerak kita menjadi
bahwa kadang-kadang kita juga merasa agar ada hubungan dan jauhnya kalau apa gitu. Ya kira-kira mungkin itu ya, mungkin dan terima kasih Pak, harapan-harapan seperti ini yang dikatakan apa yang kami sudah lakukan, apa benar, apa kata Pak, itu ya mungkin kami ingin dengar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk penguatannya. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Bapak dari SMA Al 4 bahasa Inggris. Mungkin hanya ingin menyampaikan kesan ya sebagai guru bahasa Inggris di status suami ini kan pada KPM juga nih. Untuk mixed curriculum preparation-nya saya lihat sudah baik ya untuk saya ini. Kemudian setiap minggunya guru sains, ekonomi sosial dan lain itu juga di training itu cukup baik menurut saya. Tapi bagaimana mungkin ini kalau salah guru bahasa Inggris juga karena basicnya kan untuk menguasai sains, math dan lain-lain itu mereka harus Inggris dulu gitu kan. Tapi di PMB ini saya belum lihat nih ada instrumen yang mengukur calon murid bahasa Inggrisnya semangat gitu. Jadi yang sudah berjalan nih Pak, kami guru bahasa Inggris itu mengadakan diagnosis itu di tahun berjalan di kelas 10. Jadi mereka baru masuk, baru next proficiency testnya ketahuan nih gitu. Ada di level mana, walaupun sebelum Cambridge kita belum kerja sama ya dengan level gitu yang hasilnya bisa 1, B2 dan lain-lain. Tapi baru kelihatan basic, intermediate belum seprofesional level yang kayak kita sudah jalani ya seperti itu. Mungkin masukannya Pak, mumpung masih PMB, masih awal-awal dan belum ada yang jalur tes ya, baru yang prestasi dan tafis kalau di SMA itu diadakan instrumen untuk mengukur profesiensi anak-anak bahasa Inggrisnya ya. Kan SMP-nya macam-macam ya dari mana-mana, jadi kita juga blur ya, masih mulai jadi untuk gurunya di tahun 2026 itu gimana ya? Harapan kami sih ada di sekolah ada standarnya. Murid. Jadi standarnya mungkin jadi jangan juga ini penerimaan jumlahnya gitu ya Pak. Mungkin mohon gitu ya bisa diakomodir gitu. Harapan kami juga saya seperti itu melakukan pesan. Nah yang kedua Pak, saya harus apresiasi untuk forum ini gitu ya, di mana forum bisa saling berdialog, bertanya juga gitu ya, dan berevaluasi. Saya percaya Pak, everything doesn't need money is not everything, tapi everything needs money gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang sedang berjalan di tahun ini gitu ya. Yang saya rasakan kalau di kepanitiaan gitu ya Pak, untuk nunggu uang cair itu kadang lama gitu Pak. Yang saya sering rasakan tuh di lomba Pak. Lomba itu kadang kita terima infonya itu memang nggak sebulan yang lalu gitu, tapi kelihatannya kita udah mulai lombanya internasional Pak. Yang lanjutin MUN gitu ya, yang international meeting gitu, mereka sudah bergerak alhamdulillah, walaupun nggak 100% anak-anak kita fluent Inggris, tapi yang excellent tuh kita gali gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat 4 medali sekaligus Pak di Asian Meeting. Alhamdulillah selalu support sama YWAM untuk biaya, nggak pernah dipotong. Bahasa Inggris ya, alhamdulillah. Tapi Bapak alhamdulillah. Dan itu kadang maaf juga, merokok kocek sendiri gitu Pak. Soalnya saya harus kayak gini, ini ngomong kayak gini, kita harus punya banyak uang nih kita sini gitu ya. Kalau bisa kita juga kenal Pak SOP dari DW seperti apa. Cara itu 2 minggu, sebulan atau apa, tapi kita menaatinya, jadi saling gitu. Kalau dalam waktu sekian belum cair kita bisa
tapi akhirnya aman gitu. Tapi untuk di kegiatan-kegiatan lain, maaf lagi Pak sudah dipotong, gitu kan? Kemudian lambat. Nah kita pengen sih ada SOP kan Pak yang jelas harus berapa visi atau apa yang harus disempurnakan itu semua kita udah ikuti Pak. Jadi kita juga tertib, sama-sama tertib administrasi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu untuk masukannya. Terima kasih. Kita mungkin saya sudah mendengar waktu persiapan aja. Kami nggak bawa ini. Karena sangat spesial kita bawa dulu kan yang bertanya. Jadi terima kasih yang tadi yang bertanya tentang di yayasan akan menghubungi akan mengantarkan hadiahnya. Semoga kalah dengan AO-nya jadi kemarin. Jadi gini Bapak Ibu, ya tadi lagi-lagi tujuan kami berkumpul ini jelas, kami meminta informasi apa yang kami lakukan ini sadar betul bahwa tidak sempurna. Dan dengan itu bertanya satu masalah PLD, ya tentu saya bukan membela diri, jadi harusnya kenapa kepala sekolah kami gitu kan harus dulu gitu. Ya itu betul sekali Bu, jadi profesinya ini perlu diuji ya, meskipun kita mengalami Al-Azhar kan belum yang pendaftarnya 250, yang daftar 500 kan kira-kira artinya, tapi dari sisi guru bahasa Inggris paling tidak sudah bisa memonitor anak yang punya kelebihan itu tadi. Sehingga harusnya ketika Pak Arif ya apakah sudah mulai sekarang atau dari tahun depan ya harap dari diskusi saja. Ini lagi maksudnya kalau PLB itu ada bersaing ya mobilnya banyak. Kalau ya tadi itu jadi profesinya mungkin yang kira-kira lebih profesional karena intermediate ada I1, UI kayak gitu, jadi mungkin kita coba ditanyakan ke menari Uca gitu. Jadi kami berharap yang menari bisa memfasilitasi anak tes. Ya memang lagi masukan ini kalau ini bisa kami dengar sebelumnya kan. Jadi karena yayasan kami mengandung undang-undang anggaran untuk Palu ketika Juni ketok, itu udah kayak kadang-kadang ya tapi kita namanya amanah ya harus dulu saja hati-hati. Jadi kami akan coba lakukan seperti apa. Kami berharap ini juga bisa di seluruh sekolah, bukan hanya di SMA, di seluruh sekolah SD, SMP dan SMA, sehingga kita bisa melakukan itu. Betul, terima kasih atas ini ya. Tapi kami katakan itu Pak Dedi, Bapak sekolah semuanya ya, kami bisa mengusulkan kami di masalah tunggu aja kita usul. Masalah tadi masalah juga manusia ya malu ya. Karena kalau saya dimasukin dimasukkan dalam kelas kan bukan saya tinggal kalau ini kan saya tahu. Oke, yang kedua itu persis ketika kami menjadi pengurus pertama kali hari pertama dari Cidara Bincang ada Pak Arif. Pada waktu itu sebenarnya belum Arif sih, Opi. Apa yang saya sampaikan di awal, kita yang mengurus adalah pelayan. Kita harus berikan pelayanan yang terbaik. Soalnya kepentingan kita, apa yang diinginkan unit itu bukan berarti benar dan salah. Paling kecepatan menjawab, kecepatan merespon, kecepatan lain-lain itu poinnya. Mau caranya SOP dan segala macam. Ya tadi saya sampaikan hanya aturan saja yang bisa diganti. Simpel, mau ADRT bisa diganti. Kami kemarin mengganti pembina, mengganti aturan apa maksudnya untuk cara menjadi pembina. Sekarang mungkin sudah capek melihat orang tua atau mungkin sudah tidak waktu pembina atau 70 ke atas, 60 ke atas mungkin saya nggak tahu. Akhirnya diganti maksimum paling tua 50, 54 atau 53. Yes, betul. Artinya tidak biasa pembina loh. Karena merespon ketika kami jadi pembina umur kami masih umur katakanlah 3 atau 4 kalau itu.
Jadi pembina sudah tidak visible lagi. Kalau zaman dulu pembina itu harus orang yang bijak, yang setengah suci atau setengah sudah makan semua berani begini. Nanti kalau gitu ya kan. Artinya tidak makan apa-apa atau mungkin makan ini seolah begitu. Tapi itu juga tidak betul 100% ya, bukan salah semuanya. Tidak betul 100% ya. Tidak bisa saja dengan kurang 6% atau kurang 70% kebetulan ya. Sehingga pada waktu itu pembina melihat apa faktanya, tukang stempel saja. Ya itu bukan cari yayasan-yayasan lain ya. Jika tidak, pada pembina itu orang yang paling sakti kalau di institusi yayasan. Jadi harusnya kesaktian yang dibekali bukan hanya sakti, tapi punya keilmuan yang matang. Sakti doang. Nah ya, ini tidak terjadi. Makanya ADRT yang paling frontal diganti itu pembina maksimal umurnya 50. Ini tapi tantangan juga kan? Apakah ada orang yang 25 tahun mau jadi pembina? Saya ini salah masuk saja itu gitu. Saya setelah tahun baru masuk saya kesal, serius. Ketika jadi pembina, oh beban kami kok begini gitu. Rapat kali kata beban kami ketika hutang di bank kita harus tanggung jawab. Ketika ada urusan hukum kami yang tanggung jawab. Ketika mohon maaf, katakanlah guru, kami tidak mampu membayar pembina yang bertanggung jawab, Pak. Tidak fokus, tinggal saya lepas itu pembina yang bertanggung jawab. Terus kita juga benar-benar harus memikirkan lebih kepada memikirkan umat daripada kepentingan pribadi. Apakah umur segitu dapat orang yang nggak mudah? Kami pribadi nggak mudah. Kami aja terjebak oleh pembina jadi pengurus ini. Dulu pembina mengangkat saya dengan salah satu syarat, saya hanya dikasih waktu masuk 1 bulan. Ya, udah Pak Ketua, saya tahu kamu nggak mau, tapi kami memberikan ringanan hanya 1 bulan masuk. 1 bulan setelah itu terserah masuk apa-apa yang tolong diatur saya. Itu tujuan. Ya tentu saya yakin saya senang. Ternyata ketika jadi pengurus nggak bisa begitu. Tapi ya lagi-lagi mungkin tersesat di jalan yang benar. Kita perlu tersesat tapi di jalan yang benar sehingga kita perlu bapak ibu guru berpikir tentang masa depan anak. Selama ini kita tentu berpikir masa depan anak hanya kita ini untuk dan berpikir kesejahteraan guru, berpikir macam-macam sehingga berpikir dan tentu bersyukur kepada Allah bahwa kami diberikan jalan ini untuk bisa lebih bermanfaat. Sehingga hal-hal yang tadi Bu kami respon dan kami tolong bicara hal-hal yang menjadikan kita lambat dievaluasi dengan secepatnya. Pada dasarnya kasih kepastian secepat-cepatnya apapun bentuknya. Kalau SOP perlu diubah, tadi saya sampaikan yang ekstrim pun bisa diubah, apalagi hanya untuk usaha pejabat 2 hari sekali. Kami tidak alergi seperti itu. Dan kami juga bisa sudah buktikan contoh di ruang kami. Ya mungkin ada anak kami di sini Bu ya, yang kali keluarnya di bawah jalan saya di jalan saya rapat menentukan biasanya dulu yang saya menentukan harus rapat datang ya, betul ya Mas Adu ya. Saya menentukan lewat video call, jadi saya ketok itu sah. Kami lakukan juga. Ya betul Mas Adu ya, betul. Rapat anggaran apa? Kami nggak perlu hadir. Artinya aku hadir kalau makanan ada kegiatan lain, dia jalan. Kami tidak perlu, saya harus hadir, saya harus ketuk. Ya. Oke, sampaikan SOP ini. Oke, deal. Selesai. Sebenarnya kami melakukan itu, tapi ya kami harus evaluasi di mana titik masalah. Apakah mohon maaf Bu, kadang-kadang apakah ingin menginginkan sesuatu dengan beberapa berkas yang masih kurang lengkap, itu juga menjadi masalah. Makanya biasanya kami minta tanggal ketika dikirim tanggal 10 contoh. Logikanya kita kan berapa hari? Katakanlah seminggu, oke, 14 hari. Tanggal 10 dari tanggal 14 sampai Thailand. Jadi kadang-kadang tanggal 10 itu sebenarnya oke lah kita koreksi ketika sampai tanggal 12. Setelah kita balikan. Mungkin ada yang kurang apa, ada yang mungkin dari staff itu atau kepala itu kurang apa.
sehingga ntar jangan-jangan dibalikan lagi, mungkin ibu sudah masukkan di tanggal asumsi itu tanggal 10, tapi di ruang TU yang tadi sudah disampaikan tanggal 10 kembali lagi kepada TU, dan kadang-kadang kembalikan kami mungkin kalau ada perbaikan bisa saja tanggal 15. Itu mungkin asumsi kami ya, tetapi terima kasih atas penyampaiannya, keterbukaannya. Waktu itu kami memberikan pelayanan kepada anak-anak, dan terima kasih sudah menjadikan anak kita hebat. Dan tadi juga saya sampaikan rapat pagi hari saya telepon untuk difasilitasi anak-anak yang punya kelebihan dalam bahasa. Makanya kita juga di SMA 4 bilang carikan guru yang mempunyai kemampuan bahasa juga untuk memberikan support pada anak-anak. Mungkin kita akan coba contoh anak-anak yang Indonesia. Jadi makanya kami carikan yang lain yang mungkin mampu berbahasa Indonesia, tapi tingkat kelebihan bahasa Inggris juga dengan menjadi kelas-kelas khusus. Ini kami juga ya sangat kelas itu. Ya, dan mohon maaf kalau ada yang selama ini mungkin lambat dan segala macam, tidak ada keinginan kami untuk lambat penyusahan itu. Tapi ini job, tapi bukan berarti karena alasan kan. Pak Dedi bisa ubahnya uang, kalau memang mereka bisa pinjam uang. Tapi artinya bukan kami mencari alasan dan insya Allah. Kira-kira begitu Bapak, terima kasih. Ya baik, terima kasih ya. Boleh tambahkan. Terima kasih. Pertanyaannya ya, sedikit ya. Baru meluruskan terkait pencairan keuangan yang untuk kegiatan yang tapi memang ada apa yang tapi memang apa yang disampaikan oleh Pak ini saya maaf Bapak Ibu, kalau kegiatannya dokumennya kurang, maaf kami bisa langsung kenapa kami punya audit eksternal ya, yang dimana ketika audit memeriksa itu akan secara acak. Jika kami tidak melengkapi dokumen tersebut dan ada pertanyaan, nggak mungkin Bapak Ibu yang nanti audit harus tanya ke Bapak Ibu, ya kan? Itu pasti dari keuangan yang harus harus menginformasikan. Jadi ketika tidak lengkap, mohon maaf itu akan kami kembalikan. Pendidikan seharusnya mengembalikannya itu langsung. Ya, kemudian nanti akan diinformasikan kepada TU, nanti TU akan kembali mereview dokumen yang belum lengkap seperti itu. Jadi mohon maaf kalau dibilang 15 hari tidak ada prakteknya, tidak sebenarnya ya, karena permintaan kegiatan di hari misalkan di hari Sabtu itu hari Kamis baru masuk voucher MK. Jadi waktunya cuma misalkan Kamis masuk, Jumat. Kalau satu kegiatannya cuma harus kami keluar secara SOP, tidak bisa kami jalankan Bapak Ibu. Tapi karena TU kepala TU yang juga menginformasikan, Bu, maaf ini jangan. Oke, coba dilihat dulu dokumennya sudah lengkap atau belum? Ya, dokumennya sudah lengkap. Oke, kita langsungkan hal ini. Jadi kalau sampai lama kami akan balik lagi apakah dokumennya sudah lengkap. Kedua, dokumen lengkap itu juga harus masuk akal. Terkadang ketika masuk ada beberapa hal yang kami bingung ini ya, bingung dalam ini kegiatan hari Sabtu misalkan, kemudian dari jumlah pesertanya ini apakah benar, kemudian berapa ketentuan ada, makanya yang kami perlu waktu berdasarkan kerja tapi dengan adanya satu pasti. Jadi tidak apa-apa sedikit Ibu sekalian. Alhamdulillah ini saya juga baru pertama kali kegiatan ini. Sebelumnya saya tidak pernah ikut, hanya diwakili oleh Pak Din dan Pak Arif. Alhamdulillah dan karena atau saya jawab tentunya hari ini menjadi masukan juga sedikit ya buat kami dan Ibu. Kami maksimalkan Bapak Ibu, tidak ada, kami paham jika ada kegiatan di sekolah itu pasti memerlukan biaya, kemudian memerlukan waktu pencairan yang tapi kami juga mohon dibantu ketika dibutuhkan kalau
kegiatan dokumen yang dalam arti bukan keuangan ya, kalau keuangan sudah dipegang bendahara siapa yaitu ya, jadi bapak itu fokus di proposal kegiatan. Mohon diperhatikan dalam pembuatan proposalnya tanya seperti apa ya. Kemudian kami juga harap ketika pelaksanaan kegiatan juga proposalnya tolong diajukan cepat. Jangan sampai misalkan 3 hari mau kegiatan baru dikasih. Itu akan ada. Jadi kami paham ketika Bapak Ibu ini soalnya kegiatannya mendadak mungkin. Jadi kalau mendadak kita harus saling tahu ya, saling tahu, saling paham bahwa semuanya proses, maka kita tolong ke TI-nya segera. Saya bilang sama DPP sekolah, tolong kalau ada kegiatan kita bawa sendiri ya ke yayasan, kemudian kalian masuk ke ruangan satu sampai seperti itu. Satu, minta tanda tangan. Harus sampai hari ini juga, misalkan harus jadwal pengeluaran hari ini juga, hari ini juga. Karena kita menggunakan jabang dan jabang itu juga ada jam transaksional seperti itu. Jadi kami maksimalkan kalau di yayasan, kalau bisa secepat mungkin kita harus mendekati, pastinya ada prosedural yang harus kita harus sama bersama, kita harus taati bersama, dan kita harus lakukan bersama. Ya, fair gitu ya. Nah, seperti halnya dengan gaji, alhamdulillah tidak pernah telat ya. Baik ya, kami dimanapun kondisinya, kami akan melakukan kajian Bapak Ibu. Ketika kami juga menjalankan seluruh pengembangan. Jadi nggak apa-apa, ini masukan buat kami. Nanti bagian ini ada dari pendidikan yang memang setiap yang masuk akan di cross check oleh bagian pendidikan. Kemudian kalau ada di pendidikan yang bagian pendidikan kan bisa langsung menghubungi TI-nya untuk dilengkapi. Nah, hal itu yang memang perlu koordinasi nih antara TI sama koordinator kegiatan. Ya, ketika kita sesuatu juga tolong koordinator kegiatannya yang memang harus diselesaikan dokumennya tolong cepat. Karena banyak ini more better ya Bapak Ibu semua ya. Sebelumnya yang saya lihat memang, dan alhamdulillah terima kasih banyak juga Bapak Ibu, ketika dokumentasi sudah lengkap sekarang sudah berubah. Ya, kalau yang sebelumnya saya pernah menemukan satu kegiatan yang copy-paste dari beberapa tahun yang lalu. Ketika saya tanya, saya tidak bisa jawab. Yang membawa kodnya saya tidak bisa jawab. Hanya mau nggak? Karena mama bahasanya kamu nggak jelek ya. Jadi ketika saya tanya menceritakan enggak. Kita bukannya tidak mau mulai, jadi saya tanya juga paling sama tidak. Karena yang saya tanya adalah dasar kegiatan itu sendiri. Jadi ketika tidak bisa menjawab, dan ketika saya tanya, ini dokumen ini copy paste kapan gitu ya? Oh dia memang dari tahun sebelumnya. Oke, nah itulah sebelumnya mungkin supaya kegiatan yang memang dirasa ini kegiatan masih oke atau belum. Nah itu nanti pada saat ini ya Pak ya, nanti pimpinan sekolah mungkin bisa melakukan hal itu Pak. Jadi dia memang kegiatan itu juga meningkat ya. Meningkat bukan dari biayanya saja, tapi meningkat dari kualitas kegiatan itu. Begitu ya Bapak Ibu ya, saya harap terima kasih Institusi dan Ibu Bapak Ibu dan lainnya yang memang kalau bisa dirasa memang lama tidak apa-apa, informasikan ke kami, kami akan cek lamanya gitu. Dan kalau sampai pakai diri sendiri ya mau ya Bapak Ibu ya. Jangan mau pakai diri sendiri, jangan sampai ini ya. Pastinya kalau pakai diri sendiri nanti kita bukan semua Bapak Ibu ya. Seperti ya, jadi pastikan hal itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, saya yakin TPP kami juga profesional ya, akan melakukan proses itu dengan cepat. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk kabar informasinya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Apa cukup? Cukup ya, baik. Karena mengingat waktu, kita belum selesai Bapak Ibu. Nanti apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan ke pimpinan dan masing-masing. Nanti insya Allah akan disampaikan kepada para pengusaha.
silaturahmi antara penerus Yayasan Muhammad Muhajirin Jaka Permai dengan unit SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi dan SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi telah selesai. Sebelum selesai ada sebuah pantun penutup. Pergi berlibur ke kota Pati, membawa bekal air dan nasi. Silaturahmi menguatkan hati, menyatukan langkah menuju prestasi. Baik Bapak Ibu, semoga dengan kegiatan ini kita bisa lebih bersinergi, tentunya dengan mencapai prestasi terbaik di unit SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi maupun SMA Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan Muhammad Muhajirin Jaka Permai. Baik Bapak Ibu, kita tutup bersama dengan kegiatan ini dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita